Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, Klasik dan Modern. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin memanfaatkan untuk menyajikan pembahasan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern dengan tema signifikansi pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia kini. Saya akan mengawali pembahasan tema ini dengan sebuah pendahuluan. Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia yang mencapai 17.666 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, serta masih ada 350 kelompok etnis, adat, tradisi, dan cara-cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. Sehingga wajar jika dikatakan kemajemukan masyarakat Indonesia ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan, namun sekaligus sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, dalam perjalanannya rekan-rekan, keragaman ini selain sebagai anugerah, namun juga merupakan sebuah tantangan pada akhirnya, bahkan berpotensi sebagai ancaman manakala terjadi pergesekan, kekerasan, hingga pertikaian antar kelompok etnis, suku, dan agama. Oleh karena itu, proses memberikan pemahaman yang tepat tentang keragaman tersebut kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan agar dapat mewujudkan kehidupan bersama yang damai dan sentosa. Yang itu disebut dengan pendidikan multikultural. Oleh karenanya, pada paparan ini, rekan-rekan semuanya akan saya bahas dua hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikulturalisme? Yang kedua, bagaimana signifikansi pendidikan multikultural di Indonesia ini? Nah, saya akan mengawali pembahasan dengan konsep multikulturalisme. Apa multikulturalisme itu? Multikulturalisme berasal dari akar kata multi artinya banyak, kultur artinya budaya, dan isme artinya aliran atau paham. Nah, ada beberapa pendapat para ahli, beberapa di antaranya mengatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan serta keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Pendapat itu disampaikan oleh Bloom yang dikutip oleh Atmaja. Ada lagi pendapat dari seorang sosiolog Universitas Indonesia, Marsudi Suparlan, mengatakan bahwa multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi tentang konsep multikulturalisme. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan multikultural. Dari segi konsepsinya, tujuannya, strategi, model, dan pendekatannya. Yang pertama, konsepsi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam respon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Anderson dan
User mengatakan pendidikan multikultural itu adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sementara menurut Muhaimin El-Mahadi, beliau mengatakan bahwa pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dalam respon perubahan demografis dan kultural dari sebuah masyarakat tertentu. Sehingga dari beberapa pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya tanpa membedakan ras, etnik, agama, dan strata sosial. Nah, secara deskriptif, kurikulum pendidikan multikultural itu harusnya meliputi antara lain tema-tema tentang etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lainnya yang relevan yang berlandaskan pada 4 nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai kearifan, dalam hal ini kearifan sosial dan kearifan budaya. Yang kedua, yakni nilai saling hormat menghormati. Yang ketiga, yakni nilai saling menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan, agama, kepercayaan, keragaman suku, kelompok, dan strata sosial dalam kesederajatan. Yang keempat, nilai kearifan akhlak sebagai dampak dari adanya saling menghormati dan saling menghargai antar individu maupun kelompok. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tujuan dan strategi pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah menanamkan rasa respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda untuk meningkatkan kesadaran peserta didik. Untuk apa? Yang pertama, agar mereka berperilaku humanis. Yang kedua, pluralis. Yang ketiga, demokrasi. Nah, untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, maka beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, A, belajar bagaimana dan di mana menentukan tujuan. Informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam tersebut. B, mengidentifikasi aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda. C, belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan. D, mengembangkan perilaku-perilaku yang empatis melalui bermain peran, role playing, dan simulasi. E, strategi berupa menerapkan penggunaan perspektif glasses, yakni melihat sesuatu babakan sejarah atau isu-isu melalui perspektif dari kelompok budaya yang berbeda. F, mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh peserta didik. G, mengidentifikasikan dan analisis stereotip budaya. Dan terakhir H, mengidentifikasikan semua kasus diskriminasi serta prasangka sosial yang berasal dari kehidupan peserta didik sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana model dan pendekatan pendidikan multikultural. Menurut Maksino, mengidentifikasikan ada 6 jenis model pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendidikan emergent society. Model ini berupa upaya rekonstruksi dari keanekaragaman budaya yang itu diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional. Model yang kedua adalah pendidikan untuk kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya apa? Yakni untuk memberikan kesempatan yang sama
dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga atau antara kebudayaan yang dia kenal di rumah dengan budaya yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah model pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini tujuannya untuk memupuk sikap menerima dan mengapresiasi kebudayaan kelompok yang berbeda. Yang keempat adalah model pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini untuk mempertegas bahwa di antara kelompok yang bermacam-macam itu, satu di antara yang lainnya ada kesamaan-kesamaan. Yang kelima, yakni pendidikan akomodasi dan reservasi, yakni berusaha memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan. Dan model yang keenam, yang terakhir adalah pendidikan kultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara cross culture dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan inti dari pembahasan tema ini adalah lantas apa signifikansi pendidikan multikultural itu sendiri? Menurut Syafri Syairin, antropolog dari UGM, beliau mengatakan dalam masyarakat plural ada potensi konflik yang itu disebabkan dari akar-akar permasalahan sebagai berikut. Pertama, disebabkan karena perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi. Mungkin salah satunya saat ini negara Pulau Papua merasa punya sumber daya alam yang lebih, tapi merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Yang kedua, perluasan batas-batas sosial budaya. Nah, semakin lama kan kita ada dinamika ya, pengembangan wilayah, sehingga bisa jadi ada sebuah wilayah atau kelompok sosial yang semakin luas, namun di sisi lain ada wilayah-wilayah kelompok sosial yang semakin mengecil. Nah, ini berpotensi adanya konflik karena yang kecil tergeser oleh yang besar. Yang ketiga, benturan-benturan kepentingan politik dan agama. Jadi kita selalu punya pengalaman ini di setiap kali penyelenggaraan pemilu, ada benturan-benturan antar kelompok pemilih tertentu yang diunggulkan oleh kelompok masing-masing. Itu 3 akar permasalahan konflik yang biasanya terjadi pada masyarakat rural. Nah, oleh karena itu, maka inilah yang menjadi sebab kenapa pendidikan multikultural itu menjadi penting, menjadi signifikan. Apa alasannya? Antara lain, yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecah konflik. Jadi pendidikan multikultural itu bisa menjadi sarana alternatif pemecahan konflik. Sehingga kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka konflik akan susah dicari solusinya. Karena tidak ada proses edukasi multikultural, pemahaman yang baik, praktek-praktek, sikap-sikap saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan multikultural itu sebagai upaya agar siswa tidak tercerabut dari akar budayanya. Kita menyadari bahwa kita hidup dalam keanekaragaman budaya, kelompok sosial, dan sebagainya. Namun bukan berarti kita melebur dengan budaya-budaya yang ada, tetapi justru kita diajarkan untuk tidak tercerabut dari akar budaya asal kita masing-masing. Dan yang ketiga, signifikansi pendidikan multikultural adalah fungsinya sebagai
landasan pengembangan kurikulum nasional. Nah, untuk menjelaskan ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bagaimana pendidikan kultural bisa sebagai landasan pengembangan kurikulum, yakni sebagai upaya mengembangkan kemampuan humanisme peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, teori kurikulum haruslah berubah, bergeser kepada pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan skill yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga dalam konteks pendidikan kultural, maka penyeragaman oleh institusi pendidikan ini menjadi kontraproduktif sesungguhnya. Yang keempat, proses belajar yang mengandalkan peserta didik secara individualistis akan terjadi kompetitif individualistis yang tidak sehat, sehingga harus digeser dengan metode belajar kelompok dan bersaing secara positif. Yang kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan peserta didik. Tidak hanya satu aspek saja, tidak hanya kognitif saja, tidak hanya akademik saja, tetapi seluruh aspek kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Demikian yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan semuanya, tema tentang signifikansi pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Fauzi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.